Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, karena pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas film Studi Group 2025, di mana film ini akan mengisahkan perjalanan seorang siswa culun yang giat dalam belajar. Namun siapa sangka kalau di balik penampilannya tersebut ternyata selalu menempati peringkat terendah di sekolahnya. Namun meskipun begitu, dirinya memiliki keterampilan dalam segi bertarung. Oke lah, daripada penasaran, mending langsung saja ke pembahasannya. Tetapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. 이 다항식의 덧셈과 뺄셈을 하려면 식이 있다고 치자. 그럼 여기서 총 항액의 Film diawali diperlihatkannya seorang siswa sekolah menengah bernama Yoon Gamin. Dia merupakan pemuda yang tekun dalam belajar karena ingin melanjutkan sekolahnya sampai ke universitas tertinggi. Namun meskipun Gamin ditempatkan bersama orang-orang bodoh, rupa-rupanya ia masih peringkat paling bawah. Padahal ia selalu mengikuti les privat sekalipun. Hingga suatu hari dirinya mendengar rumor dari siswa lain bahwa di SMK Yusong memiliki program khusus bagi murid yang kesulitan dalam belajar yang menargetkan anak didiknya untuk masuk sekolah kejuruan. Tentunya Gamin yang menginginkan hal itu pun tanpa pikir panjang langsung bergegas pindah ke sekolah tersebut. Namun di hari pertama ia masuk ke sana, tidak seperti yang Gamin bayangkan sebelumnya. Karena di sekolah sekarang ia tempati lebih parah dari sekolah sebelumnya yang nampak tidak tertarik dalam belajar dan hanya mementingkan perkelahian. Meski situasi ini membuatnya semakin kesulitan, Gamin tetap berusaha meningkatkan belajarnya walaupun peringkatnya masih belum membaik. Sehingga ia pun ingin mencoba hal baru, yaitu membuat kelompok belajarnya. Karena Gamin teringat masa lalunya, di mana ketika Gamin ingin bergabung dalam kelompok belajar, teman-temannya selalu menolaknya, hanya karena dirinya selalu peringkat akhir alias dicap bodoh. Namun bukannya putus asa, melainkan Gamin semakin termotivasi untuk mengubah keadaan. Hingga keesokan harinya, Gamin mencari anggota belajarnya yang tertuju pada siswa yang bernama Kim Si-yoon, yang dinilai dia tidak seperti siswa lainnya. 나랑 같이 공부 안 할래? Sejak hari itu, Gamin selalu mengusik ketenangan Si-yoon hanya karena ingin menanyakan soal matematika kepadanya. Kini Si-yoon yang terus terganggu pun akhirnya menyerah dan mengajarinya soal tersebut. Namun Gamin yang otak udang pun tidak bisa mencerna apa yang disampaikannya meskipun secara detail. Sampai-sampai Gamin yang mengajaknya untuk membuat kelompok belajar ditolak mentah-mentah olehnya. Walaupun Si-yoon orang pintar, selalu juara di kelasnya, dia mempunyai alasan untuk itu yang takut dengan sistem di sekolah tersebut. Rupa-rupanya tidak ada satupun siswa SMK Yusong yang berani belajar serius, karena yang menentukan peringkat di sekolah itu bukanlah kepintaran, melainkan kekuatan. Dan yang selalu menjadi peringkat satu di sekolah Yusong adalah siswa yang bernama Pi Han-wul, yang merupakan anak dari gangster kejam paling ditakuti dan berkuasa di sekolah tersebut. Bahkan wakil sekolah sekalipun takut kepadanya. 서글프 만든 사람. 뭔데? Di saat Si-yoon masuk kelasnya, di saat itu pula ia diharuskan berkelahi dengan siswa terlemah juga. Si-yoon yang takut dibully pun mau tidak mau menuruti mereka semua. Sementara Gamin yang dari segi penampilan tidak memungkinkan itu pun cuma bisa membantu membereskan kekacauan tersebut. Hingga tak lama berselang, mereka kedatangan seorang guru baru yang akan menggantikan wali kelas lamanya. Yang tadi sangka-sangka, ternyata guru itu adalah guru lesnya Gamin sejak SMP yang bernama Lee Han-kyung. Dan karena sekolah ini isinya murid-murid bangor alias nakal, lagi-lagi ada perkelahian ketika Nona Lee sedang mengabsen, di mana seorang siswa paling berkuasa di kelas itu yang bernama Lee Hyun-woo merasa terganggu dengan bau gas beracun dari salah satu temannya. 야, 뭐 하는 거야? Setelah mengetahui kalau Nona Lee telah mengajar di sekolahnya, Gamin pun berusaha membujuknya agar dia berhenti saja karena sangat berbahaya. Namun ternyata Nona Lee tetap bersikeras mengajar di sekolah tersebut dan mencoba menemui wakil kepala sekolah untuk meminta mendisiplinkan murid-murid agar tidak berkelahi dan juga merokok di sekolah. Namun Wakepsek itu tidak bereaksi sedikit pun alias acuh kepada Nona Lee, malah menyemangatinya untuk menyelesaikannya sendiri jika guru cantik tersebut bisa mengatasi kekacauan di sekolah itu. 치우고 싶으면 혼자 치워보세요.
Dan benar saja ketika Nonali mencoba membersihkan tong yang dijadikan asbak para murid, keesokan harinya tong tersebut sudah berada di posisinya kembali. Sementara Siun kini tengah dihajar habis-habisan oleh Yunwoo karena tidak sengaja menyenggolnya ketika di toilet. Dia yang tidak punya nyali untuk melawan Yunwoo pun hanya bisa pasrah menerima pukulan demi pukulan. 그거 돈은 끝까지 미안할 짓을 하네. Kejadian tersebut terdengar oleh Nonali yang kebetulan berada di sekitar mereka, sehingga guru itu memberanikan diri mencoba melerainya. Namun Gamin menghentikannya dan ia bergegas masuk ke dalam membawa tabung pemadam kebakaran untuk menciptakan kekacauan. Dalam kekacauan itu, Gamin berhasil menyelamatkan Siun ke tempat yang aman. Namun alih-alih berterima kasih pada Gamin, ia justru marah kepadanya karena khawatir tindakan tersebut malah menjadikannya target pembulian yang lebih buruk dari sekarang. Sehingga Siun kembali untuk dipukuli kembali agar masalahnya cepat selesai. Sembari memukulinya, Yunwoo menanyakan siapa yang berani menolongnya barusan. Siun yang merasa punya hati pun tetap diam menyembunyikan identitas Gamin agar siswa cupu tersebut tidak dalam masalah. Namun kenyataannya, si cupu yang ia maksud ternyata rupa-rupanya Gamin sering berolahraga yang membuatnya lebih kuat dari murid lainnya, sementara Siun sendiri sempat terkejut melihatnya. Di sisi lain, dia juga merasa kecewa menyebutnya pengecut karena Gamin menyembunyikan identitasnya dengan memakai topeng yang dinilai oleh Siun, ia takut menghadapi konsekuensinya. Meskipun demikian, keesokan harinya, Siun tetap berterima kasih kepadanya dengan memberikan sebuah buku catatan secara diam-diam untuk dipelajarinya. Gamin yang menyadari buku tersebut adalah milik Siun pun langsung menghampirinya dan terlihat sangat senang. Akan tetapi kesenangannya tersebut tak berlangsung lama karena tiba-tiba Yunwoo melempar kursi pada Gamin yang ternyata dia sudah mengetahui bahwa sosok yang pakai topeng saat itu adalah dirinya. Sementara di waktu yang sama, Nonali diperintahkan untuk menyingkirkan kembali tong yang menjadi asbak itu karena pada hari ini sekolahnya akan kedatangan tamu, yaitu inspektur yang akan menginspeksi kelayakan sekolah Yusong. Guru cantik itu pun sempat kesulitan memindahkan tong tersebut, namun beruntungnya ia dibantu oleh salah satu muridnya yang bernama Pak Geun-yu, sosok yang masih belum diketahui siapa dirinya. 그래도 이렇게 포기하면은 쪽팔리잖아. Namun ketika tersisa satu tong lagi, Nonali terpergoki oleh inspektur yang membuat wakil sekolah terkejut dan takut kalau sekolahnya ketahuan tidak tertib, juga banyak berandalnya. Dan lebih terkejutnya lagi saat mereka melihat ada kekacauan di kelasnya Gamin. Sementara di sini, Gamin yang tidak ingin menunjukkan siapa dirinya pun hanya menghindari serangan demi serangan penguasa kelas itu dan tetap fokus untuk mengambil kembali buku catatannya. Namun, buku tersebut malah dibakar olehnya, sehingga Gamin yang terpancing emosi pun mulai serius menghadapi Yunwoo, si penguasa kelasnya tersebut. Sejak inilah Siun percaya Gamin si cupu itu ternyata jago bertarung, karena terlihat jelas di mata kepalanya sendiri bahwa Yunwoo yang menjadi sosok menakutkan di kelas itu mampu dikalahkan dengan begitu mudahnya, sehingga yang tadinya risih mencoba menjauh dari Gamin, sekarang Siun mulai baik padanya, karena selain takut, dia mempunyai keinginan yang sama, yaitu belajar. Setelah perkelahian usai, Gamin dibawa ke kantor dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Dia malah dianggap sebagai dalang kekacauan itu, padahal Gamin hanya mencoba untuk membela diri. Tentu saja, keputusan itu diambil karena wakil sekolah tidak mau terkena sanksi dari inspektur. Namun merasa tidak adil, Nonali pun menjelaskan dengan sebenarnya di hadapan sang inspektur itu sendiri bahwa sekolah inilah yang bermasalah. Para murid dibiarkan merokok dengan bebas dan perkelahian terjadi di mana-mana. 먼저 폭력을 가하고 괴롭히니까 어쩔 수 없이 그러는 거죠. Mendengar ucapannya tersebut, inspektur pun percaya karena ia menyadari bahwa ternyata guru cantik ini adalah lulusan terbaik di sertifikat guru tahun lalu. Dan agar Gamin tidak dikeluarkan, Nonali pun berjanji pada sang inspektur bahwa ia akan memperbaiki kualitas para murid dengan membentuk kelompok belajar seperti yang selalu dikatakan Gamin sebelumnya. Dan ternyata inspektur tersebut pun menyetujuinya. Keesokan harinya,
Setelah inspektur menyetujui ide studi grup, Gamin dan Siun menyebar brosur di setiap mading sekolah untuk menarik minat para murid. Sebenarnya, ide ini termasuk gambling karena mereka hanya diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan 5 murid kelompok belajar. Apabila dalam waktu tersebut 5 murid tidak terkumpul, maka Gamin bersama Nonali akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. 스터디 그룹이니 뭐 일단 순진한 소리야. Meskipun tinggal 3 orang lagi, mereka sangat kesulitan karena sekolah itu isinya para berandal yang tidak ingin belajar, hanya mementingkan posisi terkuat di sekolahnya. Sehingga tak terasa, beberapa hari pun berlalu, Siun dan juga Gamin tidak kunjung mendapat siswa yang melamar sebagai calon anggota studi grup. Sampai di hari ketiga, ada siswa yang hendak menantang Gamin karena dirinya telah berhasil mengalahkan Hyunwoo waktu lalu. Namun Gamin yang pada dasarnya tolol pakai banget, dia malah mengira siswa tersebut ingin bergabung dalam kelompok belajarnya. Setelah tidak sengaja berhasil mengalahkan 1 orang siswa lagi yang dianggap kuat bagi mereka, kehebatan Gamin pun menyebar ke seluruh kelas lainnya. Terlihat di saat jam makan tiba, para siswa di sana pada pergi dengan kedatangannya. Bahkan di saat mencari anggota belajar random di kantin yang tadinya sangat bising, kini seketika menjadi hening. Dan ketika mereka tidak menemukan 1 orang pun kandidat, tiba-tiba saja di lorong, Gamin melihat 1 murid yang sepertinya cocok untuk masuk kelompok belajarnya. Yang ternyata dia adalah Genyup, teman sekolah Siun waktu SMP. Dari keterangan Siun sendiri, Genyup merupakan murid pintar dan juara kelas, bahkan dia pernah sekolah di Amerika. Namun sayang, ternyata Genyup tidak tertarik sama sekali dengan kelompok belajar mereka. Dan setelah 1 minggu tidak mendapat satupun anggota siswa yang mendaftar, tentu Gamin merasa cemas karena waktu mereka sudah tidak lama lagi. Kemudian, Nonali yang ikut bertanggung jawab atas studinya pun memutuskan untuk membawa Gamin dan Siun pergi menghilangkan stres dengan berbelanja perlengkapan, membeli buku, jalan-jalan sampai makan bersama. Namun ketika guru cantik itu sudah pulang duluan, ternyata ada 1 barang belanjaan milik Gamin yang terbawa olehnya, yakni tentang buku bela diri dari Bruce Lee. Tetapi Gamin tidak bisa menyusul Nonali karena dia harus segera pulang. Dan saat guru itu baru sampai di rumah, tiba-tiba saja ia dibuat terkejut dengan pintunya sudah tidak terkunci. Rupa-rupanya ketika masuk, orang yang membobol pintu itu adalah Hyunwoo bersama beberapa temannya. Dia datang menemui Nonali atas perintah penguasa sekolah yang tak lain Pihanul, anak gangster di kota tersebut, untuk memberi pelajaran kepada guru yang mencoba mengusiknya. Karena ketika waktu itu, Nonali sempat mencari tahu mengapa Hyunwoo tidak sekolah dan beranggapan bahwa Pihanul lah orang yang menyebabkan siswa itu bolos beberapa hari dengan menanyakan langsung kepadanya. Maka dari itu, Hyunwoo diperintahkan untuk membasmi hama seperti bu guru cantik tersebut. 제가 있는데도 사람들이 왜 공포에 떠는지 아세요? Namun beruntungnya, Genyup datang membantu dan membawa guru itu pergi dari sana. Akan tetapi, ketika mereka bersembunyi, mereka ketahuan. Dirasa Nonali guru mereka, ia pun mencoba menghentikan kekacauan ini dan membicarakan hal tersebut secara baik-baik. Tetapi, mereka yang bukan siswa pada umumnya, Hyunwoo memukul guru cantik itu sampai pingsan. Melihat hal ini, Genyup pun tak tinggal diam, menghajar mereka satu persatu, dan seperti yang kita lihat, dia sama dengan Gamin yang jago dalam bertarung. Namun, ketika salah satu anak buah Hyunwoo memukul bagian perut, Genyup pun kesakitan. Di saat itu juga, Hyunwoo mengingat bahwa dia adalah salah satu murid segang yang pada waktu itu menjadi pusat perhatian, dan dia tertusuk di bagian perut yang kini menjadi kelemahan baginya. Walaupun tidak tahu pasti tragedi itu terjadi, yang jelas ibunya Genyup meninggal. Itulah mengapa Genyup sudah berada di sekitaran Bu Guru Lee karena dia tahu bahwa gurunya itu sudah menjadi target dan tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. 너 세강중 박건현 맞지? Sementara di tempat lain, Gamin yang ingin menanyakan buku pada Guru Lee, ia pun menjadi khawatir karena teleponnya yang tidak kunjung diangkat setelah menghubunginya berkali-kali. Sementara di sini, Genyup yang sudah diketahui kelemahannya pun dibuat tak berdaya, terus-menerus dipukulinya. Dan ketika Hyunwoo akan menghabisi gurunya tersebut pun, datang jagoan kita semua yang tak lain adalah Gamin. 쌤, 괜찮으세요? Karena ini di luar sekolah,
Gamin bertarung dengan sangat brutal menghabisi lawan yang ada di hadapannya. Bahkan ia juga menghadapi mereka dengan bela diri seperti panutannya Bruce Lee. Setelah menumbangkan mereka semua dengan cukup mudah, Gamin kemudian menghampiri Nonali yang terlihat tak sadarkan diri dan mencoba menyadarkan gurunya itu. Namun, tanpa ia sadari, dari belakang, Yunwoo sempat akan memukul Gamin, tetapi Genyup segera menghentikan aksinya itu dan dengan penuh emosi, ia pun memukulinya sampai berniat membunuh Yunwoo. Akan tetapi, tindakannya tersebut dihentikan oleh Gamin yang tidak mau ada korban jiwa dalam hal ini. Lalu, setelah Yunwoo in the Gang kabur, Genyup memperingatkan Gamin untuk mengubur dalam-dalam rencananya membentuk kelompok belajar di sekolah Yusong, karena rencana tersebut hanya akan membawa masalah lebih besar dari ini. 하지 말고 집에 가서 공부나 해. Singkatnya, setelah situasi mulai kondusif, guru cantik itu pulang ke rumah meskipun masih nampak ketakutan dan terguncang atas apa yang baru saja terjadi. Lalu, tak lama berselang, salah satu murid dari anak buahnya Yunwoo datang untuk meminta maaf. Murid tersebut pun mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah Pihanul karena jika tidak, dia sendiri yang menjadi target kekerasan geng tersebut. Walaupun Nonali masih trauma, ia bersedia memaafkannya, tetapi dengan satu syarat. Ia harus menceritakan yang dia ketahui tentang rencana sebenarnya dan apa yang terjadi di balik semua ini. 좋아. Keesokan harinya, Gamin dan Xion tidak berputus asa, masih terus menunggu kedatangan anggota yang mau mendaftar ke studi grupnya. Kini, harapan mereka pun akhirnya terobati ketika Gamin mendapat pesan bahwa ada salah satu orang yang ingin masuk kelompok belajarnya, sehingga tak menunggu waktu lama, Gamin dan Xion menuju kelas siswa tersebut. Namun, ketika Gamin masuk kelas yang akan bergabung dengan kelompoknya, 남녀공학이다. dan ya, anggota tersebut bukanlah laki-laki, tetapi salah satu siswi dari sekolah Yusong. Siswi tersebut bernama Lee Jiwoo. Dia merupakan saudara kembar Hyunwoo dan mereka hidup sebagai yatim piatu. Sementara Gamin yang gugup masuk kelas khusus wanita langsung keluar dan mengamati Jiwoo dari luar kelas agar mengetahui kepribadiannya. Namun di waktu yang sama, ia dibully oleh siswi berkuasa di kelasnya yang bernama Mi Hee-hwang. Rupanya, perundungan tersebut terjadi karena Jiwoo tidak mau melakukan perintahnya. Dan sebagai hukuman, Mi Hee berencana merusak catatan ujian tengah semester miliknya. Begitu mengetahui hal ini, Gamin langsung muncul mengagalkan aksinya Mi Hee. 놔. Gamin lalu terkesan setelah melihat catatan milik Jiwoo karena ia mencatatnya dengan sangat rapi. Hal ini pun akhirnya memotivasi Gamin untuk menggandeng Jiwoo sebagai anggota kelompok belajarnya. Namun tak berselang lama, seorang siswa dari komite kedisiplinan datang yang bernama Gyujin untuk menertibkan keadaan dan mengaku kalau dirinya kekasih Jiwoo meskipun Jiwoo sendiri terlihat tidak menanggapinya. Tak lama setelah itu, Xion langsung mengajak Gamin untuk keluar dari sana seolah-olah dia takut berurusan dengan Gyujin. 너 내 여친이랑 뭐하냐? 저 친구, 저는 이쪽에 용건이 있어서. 그러니까 Ketika mereka sudah pergi, Gyujin mulai menindas Jiwoo. Di momen inilah, Jiwoo sebenarnya sangat ingin melawan, namun karena suatu alasan, Jiwoo pun memilih tunduk. Kemudian di saat Jiwoo akan dipukul Gyujin sebagai tanda hukuman, tiba-tiba Gamin melempar permen karet bekas Mi Hee tepat pada wajahnya. 거? 여자친구라며. Lantas Gyujin yang terlihat dipermalukan oleh adik kelasnya, ia pun mencoba memberi pelajaran mencoba menjatuhkan Gamin. Namun aksinya tersebut harus gagal karena Gyujin tiba-tiba diminta untuk menemui OSIS oleh ketuanya. 1학년 Setelah kejadian tersebut, Xion meminta Gamin untuk jangan macam-macam dengan Gyujin karena ia salah satu gangster yang menjadi pemimpin komite kedisiplinan untuk menertibkan para siswa yang bandal. Maka tak heran, siswa Yusong tidak berani menentang perintahnya kecuali sang penguasa sekolah. Kemudian, datang teman kelas Jiwoo bernama Choi Hee-won menemui Gamin, di mana kedatangannya tersebut untuk mendaftarkan Jiwoo sebagai anggota belajarnya, sebab ia sangat berhutang budi kepada Jiwoo karena berkat bantuan dirinya, Hee-won tidak lagi dibully oleh para siswi lain. 내 편을 들어서 지우도 괴롭힘 당. Bahkan Hee-won membongkar rahasia soal Hyunwoo, teman sekelas Gamin sekaligus adik dari Jiwoo. Jadi pada saat itu, ketika Hyunwoo akan pulang dengan membawa sejumlah uang untuk biaya keperluan mereka berdua,
Namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan, dirinya dijamret oleh orang yang tidak dikenal. Demi menutupi kerugian sementara, Hyunwoo akhirnya meminjam kepada Gyujin, namun Gyujin hanya mau meminjamkannya dengan syarat ia harus melakukan aksi perampokan sembari direkam olehnya. Hyunwoo pun terpaksa memenuhi syarat itu karena dia sedang sangat membutuhkan uang. Dan kini, video tersebut dijadikan alat bagi Gyujin untuk mengendalikan Jiwoo. Itulah alasan mengapa Jiwoo tidak berani melawan Gyujin, malahan tunduk padanya karena ia tidak mau video adiknya tersebar. 같아도 유일하게 남은 가족이니까. Usai menceritakan hal tadi, Hiwon meminta Gamin untuk melenyapkan video itu agar Jiwoo terbebas dari belenggu Gyujin. Singkatnya di ruangan OSIS, Gyujin berencana mengupload video itu ke media sosial agar Hyunwoo dijebloskan ke dalam penjara. Dengan begitu, Gyujin akan lebih mudah untuk mendekati Jiwoo. Di waktu yang sama, Gamin ternyata berada di dalam loker sejak tadi untuk mengawasi Gyujin. Begitu mengetahui rencana jahatnya, Gamin keluar dan berusaha mengambil flashdisk yang berisi video tersebut. Ketika berhadapan dengan Gyujin, Gamin dibuat kewalahan dengan postur tubuhnya dan juga kekuatannya. Namun setelah mengambil flashdisk tersebut, Gamin mulai serius menghadapinya hingga mampu menjatuhkan Gyujin, sosok yang dianggap menakutkan bagi seluruh siswa. Ketika Gamin akan keluar dari ruangan tersebut, rekan Gyujin yang semuanya menguasai teknik bela diri datang sehingga mereka berhasil mengunci Gamin agar tidak bergerak. Kemudian Gyujin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menguploadnya. Sementara di luar, Siyun dan Hiwon sangat cemas meminta bantuan kepada siapa karena lawannya Gamin saat ini bukanlah orang sembarangan. Mendengar ucapan bahwa Gamin berusaha melenyapkan video tersebut, Jiwoo langsung bergegas mencoba membantunya yang sedang dikeroyok. Namun, inilah yang terjadi. Dan ya, Gamin berhasil keluar membawa CPU komputer agar proses upload menjadi tersendat. Di saat langkah Gamin terhenti, di saat itu pula Siyun membawa CPU menuju atap gedung sekolah yang kemudian menghancurkannya. Atas aksinya itu, Gyujin pun sangat marah mencoba menghabisi Si Hyun. Namun beruntung, Jiwoo yang kini sudah terbebas dari belenggunya menunjukkan bahwa dia bukan wanita biasa. Sementara di tempat lain Nonali menemui Pihanwol, di mana dalam pertemuan itu Nonali mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengetahui tragedi sebelumnya atas perintah Pihanwol. Guru itu juga meminta Pihan untuk tidak lagi memperalat lagi Hyunwoo agar Hyunwoo terbebas dari masalah. Namun jelas Pihan menolak karena ancaman seperti itu tidak mempan baginya dan mengungkapkan bahwa orang seperti Hyunwoo pantas diperalat. Bahkan Pihan juga sangat menentang upaya Nonali dalam membentuk kelompok belajar karena ia sangat kesal jika ada guru yang berusaha membawa perubahan positif di sekolah tersebut. 코끼리도 되는 사람은 없네. 쌤처럼 재밌는 사람. 그럼 Kemudian Hyunwoo yang pada hari itu sedang bolos tiba-tiba datang ke sekolah, di mana kedatangannya ini untuk menghabisi Gyujin karena Hyunwoo mengetahui fakta dari Pihan bahwa orang yang menjamretnya pada malam itu adalah dirinya. Bahkan yang lebih terkejutnya lagi, uang yang dipinjamkan Gyujin sebenarnya uang Hyunwoo sendiri. Maka dari itu, Hyunwoo sangat berambisi menghabisinya. Namun sayang ketika akan menikam Gyujin dari belakang, Nonali melindunginya. Beberapa waktu kemudian, Gamin dan teman-temannya menjenguk guru cantik itu yang telah menjalani operasi untuk mengobati luka tusukan. Beruntungnya, kondisi Nonali kini sudah stabil dan ia hanya perlu dirawat inap selama beberapa hari. Lantas di tengah momen ini, Hiwon memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Di sisi lain, Jiwoo juga mengambil keputusan yang sama karena ia terinspirasi oleh perjuangan Gamin dalam membentuk kelompok belajar. Bahkan di sana Jiwoo menjelaskan kepada mereka bahwa ia sudah meminta adiknya tersebut untuk bertanggung jawab dan Pihan sendiri juga ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan kasus Hyunwoo. 쌤, 근데 몸은 좀 완전 멀쩡히? Keesokan harinya, ketika Gamin bersama yang lainnya sedang berkumpul di perpus, ada siswa yang berusaha menyerang Gamin. Ternyata pelakunya adalah murid terkuat di kelas 11 yang bernama Tae-oh. Dari sini Siyun menjelaskan bahwa Gamin diincar oleh Tae-oh karena melanggar peraturan penting. Ternyata aturan itu adalah larangan duel antar murid yang berbeda tingkat kelas. Dengan kata lain,
adik kelas dilarang bertarung dengan kakak kelas dan begitu pun sebaliknya. 야, 이번에 윤가민 김기진도 밟았다며? 레알? Guna memberi Gamin pelajaran, Tae-oh menantangnya untuk turun menghadapinya. Namun Gamin tidak menanggapinya, sehingga Tae-oh menyobek formulir pendaftaran kelompok belajar Gamin yang hendak dikumpulkan seorang siswa yang bernama Lee Jun. Marah atas tindakan Tae-oh, Gamin akhirnya melakukan aksi heroik yang berhasil membuat Tae-oh jatuh pingsan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sosok Jun yang ternyata dia adalah kebalikannya Gamin, di mana Jun saat SMP suka berkelahi untuk menjadi lebih kuat, namun sayangnya dia selalu kalah karena kemampuan bertarungnya yang lemah. Demi mengasah kemampuannya, Jun pun memutuskan untuk masuk ke sekolah ini dengan rutin bertarung. Perlahan tapi pasti, kemampuan bertarung Jun terus meningkat. Dari perkembangan itu, Jun yang tadinya di peringkat 180 akhirnya terus melesat hingga mencapai rank honor. Namun setelah itu, rank Jun tidak pernah glory, padahal impian Jun adalah mitik immortal. Lantas usai mengetahui kekuatan Gamin yang selalu mengalahkan para siswa kuat, dari sinilah alasan Jun ingin bergabung dengan kelompok belajarnya, agar nanti Gamin bisa membantunya untuk menaikkan rankingnya. Namun nyatanya, Gamin menolak Jun menjadi anggota belajarnya setelah menyadari tujuan utama Jun bukan belajar soal pelajaran. Tetapi setelah bersikeras ingin bergabung dengan tekad belajar, akhirnya Gamin mau memberikan kesempatan dengan syarat Jun harus mengisi soal matematika dan harus selesai setelah Gamin kembali nanti. 테스트인가? Karena ingin masuk kelompok Gamin, ia bekerja keras untuk mengisi soal demi soal agar diterima olehnya. Akan tetapi, ketika Jun akan membereskan ujian dari Gamin, tiba-tiba datang pria dewasa bernama Jung-woo. Kedatangannya ini untuk mencari siswa yang bernama Gamin setelah mendengar kabar bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan bertarung yang hebat. 너 용감이냐? Merasa ini soal pertarungan, Jun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang bernama Gamin. Kemudian ikut bersamanya ke sebuah tempat. Di sana Jung-woo mengungkapkan bahwa ia adalah anggota geng Yeonbaek yang bertugas sebagai perekrut. Jadi sudah jelas alasannya membawa Gamin ke sana untuk menjadikannya sebagai anggota geng tersebut dengan mengetes seberapa layak dirinya masuk geng Yeonbaek. Dan jika berhasil, maka mobil yang ada di hadapannya akan menjadi miliknya. Yang perlu diketahui bahwa geng Yeonbaek adalah geng yang terkenal kejam yang dipimpin oleh ayahnya Pi Han-woo. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Gamin yang digosipkan jago bertarung itu ternyata babak belur bahkan dalam hitungan menit. Hingga setelahnya, Gamin, Ji-woo dan Geun-yup datang ke lokasi untuk menyelamatkan Jun. Nah ternyata Gamin bisa mengetahui lokasi ini berkat informasi dari Geun-yup sebelumnya. Kemudian, usai menyatakan bahwa Jun diterima sebagai kelompok belajarnya, Gamin bersama temannya langsung menghadapi 3 orang yang sebelumnya dilawan oleh Jun. Gamin yang berbeda kemampuan bertarung dari teman-temannya pun berhasil menumbangkan dengan cukup mudah hingga Gamin membantu temannya yang sedang kesulitan. Dari sinilah Jung-woo menyadari bahwa Gamin yang sebenarnya adalah dirinya dan sempat bernegosiasi untuk menggandeng Gamin sebagai anggota, namun Gamin langsung menolak. Lantas sebelum bertarung, Gamin tak mempermasalahkan aksi Jun yang pura-pura menjadi dirinya karena tujuan utama Gamin adalah untuk menolong Jun. Jung-woo yang merupakan anggota gangster sesungguhnya menunjukkan kekuatan yang jauh dari mereka hingga berhasil menumbangkan kedua teman Gamin, sementara Gamin masih berusaha melawan meskipun dalam kesulitan. Dan dalam kesulitan inilah Gamin teringat teknik terlarang yang sempat dipelajarinya, sehingga inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Gamin dan Jun berhasil menghindari mobil dari garasi yang akan menabrak mereka. Ternyata sejak tadi, mobil itu dinaiki oleh anggota geng Yeonbaek sebagai antisipasi jika Jung-woo kalah. Di saat berbicara dengan anggota geng itu, Gamin menolak tawaran menjadi manajer anggota geng cadangan karena ia hanya ingin fokus bersekolah. Si anggota geng akhirnya melarikan diri usai dikejar oleh Geun-yup. Setelah mereka pergi,
datang seorang detektif bernama Taeman untuk meringkus para anggota gangster atas laporan dari Si Hyun. Di sana, Taeman memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Gamin karena mereka melakukan untuk tujuan baik. Ia juga memastikan kondisi Jun sudah aman. Di akhir pernyataannya, Taeman menjelaskan bahwa penegak hukum di kota ini sedang dalam bermasalah. Karena hal inilah, Pihanbul bisa bebas setelah ia ditangkap oleh polisi. 야, 네가 뭐 죄 지은 것도 아니고. 맞아. Dan dari sinilah Jiwoo mulai memanggil Gamin sebagai psikopat bermata empat, yang berarti si cupu yang brutal. Namun, ketika memanggilnya, ia sudah tidak bersama mereka. Yang ternyata Gamin sudah pulang duluan, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 10, yang berarti dia selalu menurut pada ibunya dan takut kepadanya. 오, 별 4개. Beberapa hari kemudian, Gamin berangkat ke sekolah bersama anggota belajarnya. Namun, Eugene pemimpin kedisiplinan mencegatnya karena menurutnya mereka tidak memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Di tengah situasi ini, Nona Lee yang sudah kembali mengajar akhirnya meluruskan kesalahpahaman Eugene. Berkat bantuan bu guru cantik itu, mereka bisa memasuki area sekolah. 네, 이시윤 쌤, 준비합니다. 반가. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Nona Lee membawa kabar baik untuk studi grup karena jumlah anggotanya sudah 5 orang. Kemudian bu guru cantik bersama studi grup bertemu dengan pria bernama Park Jungnam. 안녕하세요. Ternyata dia adalah senior Nona Lee semasa berkuliah dan sekarang dia menjadi guru di SMA Manil. Sembari menunggu kedatangan Gamin, Nona Lee meminta studi grup untuk mengabari Gamin bahwa mereka akan mengunjungi SMA Manil. Sesampainya di tujuan, studi grup mengetahui bahwa SMA Manil adalah sekolah bergengsi yang sebagian besar muridnya berhasil masuk universitas ternama. Ini artinya SMA Manil dipenuhi oleh anak-anak pintar bertolak belakang dengan SMA Yusong. 학생 스스로 탐구하며 학습하도록. 그 여기 만일고는 Kemudian mereka akan dipertemukan dengan kelompok belajar SMA Manil yang dengan melalui pertemuan ini, ibu guru itu berharap studi grup bisa mendapatkan banyak ilmu baru untuk meningkatkan nilai pelajaran mereka. Setelah itu, studi grup dipertemukan dengan Yanti yang menjadi ketua kelompok pelajar didikan Park. Memasuki sesi perkenalan, Sehyun dan Hiwon kagum melihat kemewahan fasilitas belajar kelompok Yanti. Sedangkan Jiwoo dan Jun meyakini kelompok Yanti diam-diam sedang memandang rendah studi grup karena mereka sudah mengetahui latar belakang SMK Yusong. Sementara di sisi lain, Gamin sudah sampai di depan perbatasan sekolah Manil dan sekolah Manik. Dengan sesuai pesan Jiwoo, Gamin memasuki SMA Manik yang ternyata Jiwoo tak menyadari kalau dia keliru mengetik pesannya, sehingga artinya Gamin memasuki sekolah yang salah. Yang dimana sekolah Manik sama halnya dengan SMK Yusong. Setelah Gamin memasuki sekolah tersebut, ia yang tologa ketulungan tak menyadari bahwa sekolah itu penuh dengan grafiti yang dia kira itu adalah salah satu seni dari para murid di sini. Bahkan ketika melihat getih, Gamin mengira bahwa murid-murid di sini terlalu sering belajar sehingga mimisan, yang padahal itu adalah getih dari para siswa yang dibully. 여기까지 들리면서 공부하는구나. Sementara di SMA Manil, salah satu teman Yanti menjelaskan bahwa sekolahnya yang terlihat bergengsi itu nyatanya sering dibully dan dipalak oleh SMA Manik. Bahkan sekarang temannya yang bernama Yujumin juga berada di sana, namun mereka tidak berani membantunya dikarenakan SMK Manik pernah menghabisi salah satu orang tua mereka yang pernah melaporkannya, sehingga para murid SMA Manil lebih memilih diam. 가만히 있을 수밖에 없으니까. 뭐? 마니꼬? Sedangkan studi grup sedikit terkejut dengan pernyataan siswa tersebut karena sebelumnya Jiwoo meminta Gamin untuk datang ke SMA Manik. Namun Jun malah bersemangat, percaya pada panutannya itu dan mengatakan mereka salah memilih lawan. Dan benar saja ketika mereka akan membuli Gamin, tiba-tiba Gamin menyadari ada yang tidak beres setelah melihat kacamata di depan kelas. Sehingga mereka yang akan menghabisi Gamin, inilah yang terjadi. Setelah menghabisi mereka, Gamin memberikan kacamata itu pada Junmin. Kemudian ia mendapat panggilan dari studi grup menanyakan tentang siswa Manil yang berada di sana. Dan setelah mendengar Junmin bersamanya, mereka semua menjadi tenang. Namun tak berselang lama, datang penguasa SMA Manik yang dianggap paling menakutkan bagi SMA Manil, sehingga
Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Junmin, mereka pun kembali ke sekolah Manil dan mulai belajar dengan murid studi grup hingga tak terasa hari mulai gelap. Ketika studi grup akan berpisah dengan SMA Manil, Yanti meminta maaf karena telah salah menilai mereka yang berasal dari SMK Yuso. Sementara Junmin sendiri sangat berterima kasih dan meminta maaf setelah apa yang dilakukan kepada Gamin, yang ternyata Junmin adalah teman Gamin waktu SMP. Jadi pada hari itu, Junmin merupakan siswa teladan dengan nilai yang paling tinggi. Namun ketika Gamin ingin bergabung dengan kelompok belajarnya, Junmin selalu menolaknya dengan sangat angkuh, yang menganggap bahwa Gamin terlalu bodoh hanya akan menjadi beban. 못 끼워주겠는데? 야야, 너 마. Namun kini setelah beranjak dewasa, Junmin mulai sadar kalau dahulu ia terlalu sombong hanya karena sedikit lebih pintar. Maka dari itu Junmin meminta maaf atas kejadian itu dan menyemangati Gamin bahwa suatu hari nanti dia pasti bisa menjadi juara kelas, bahkan mungkin bisa juara 1 di Korea. Sementara di tempat lain, Pihanmul sedang memperluas kekuasaan, menghabisi para murid terkuat SMA Haeson yang beraliansi dengan SMA Cheon dengan sangat kejam. Bahkan murid penguasa sekolah tersebut tidak mampu berkutik saat berhadapan dengannya. Kemudian datang temannya yang terkejut dengan murid yang ditumbangkan Pihan semuanya dipatahkan di bagian kaki. Padahal menurutnya, para siswa itu bisa dimanfaatkan sebagai pasukan. Namun Pihan mengatakan alasan mereka dilumpuhkan agar para siswa tidak ada lagi yang berani menentang, karena jika mereka sudah dilanda ketakutan, mereka akan tunduk dan akan melakukan semua perintahnya. Yang perlu diketahui, Pihanmul memperluas kekuasaan dengan menggandeng banyak anak buah. Dirinya mungkin berencana melawan ayahnya yang merupakan ketua gangster dan akan lebih kejam dari kepemimpinan sang ayah. Keesokan harinya, Nonali menemui pihak komite kedisiplinan sekolah untuk meminta dukungan karena ia hendak melaporkan Pihanmul dan juga demi memperbaiki kualitas sekolah yang sudah sangat kacau. Namun ternyata tidak mudah karena ketua komite kedisiplinan itu juga takut berurusan dengan Pihanmul. Terlebih tindakan Nonali terlalu bersiko dan dianggap bu guru itu terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan, sehingga ketua komite itu cuma memberi dukungan secara diam-diam. 바꿀 수 있습니다. 뭘? Sementara itu, di tempat lain tepatnya di gudang sekolah, Gamin dan yang lainnya rupa-rupanya hendak membuat ruangan kelompok belajarnya. Dikarenakan ruangan tersebut sangat kotor, mereka pun bergotong royong membersihkan tempat itu hingga layak untuk dipakai. Akan tetapi, ketika mereka sudah merapihkan ruangan tersebut, datang siswa bernama Kim Ho-min yang sengaja merokok di sana dan merusak catatan milik Gamin. Namun meskipun Gamin akan menghajarnya, Sehyun melarangnya karena Ho-min punya backing berpengaruh di sekolah ini, sehingga mereka yang jengkel lebih memilih diam, apalagi saat dia menghina Sehyun habis-habisan. Rupa-rupanya, Ho-min ini tinggal di area tempat Sehyun berada, sekaligus teman semasa kecil Sehyun yang mengetahui tentang masalah keluarga Sehyun. Beruntungnya, datang bu guru cantik yang mampu mengusirnya. Setelah si Ho-min pergi, Nonali mulai memberitahukan apa saja yang harus mereka lakukan agar kelompok studi grup mereka bisa bertahan. Karena memang tidak mudah, apalagi kelompok itu rata-rata terdiri dari murid-murid bego. Dari mulai Hiwon, dia peringkat 162 dari 220 siswa. Lijun, peringkat 132 dari 220 siswa. Jiwoo, peringkat 180 dari 220. Dan yang paling parah, ya tentu Yoon Gamin. Dia juara 2, tapi dari belakang. Ya, kelompok ini cuma bisa mengharapkan dari Sehyun yang peringkat 2 kebalikannya Gamin. Namun sayang, kayaknya harapan itu bakal pupus karena yang seperti kita tahu, kalau Sehyun ini punya masalah yang begitu rumit dengan ayahnya. Dia terus dilarang melanjutkan sekolah, walaupun ia cukup pintar, mendingan Sehyun ngulis saja agar bisa dapat duit katanya. Ternyata Sehyun sejak dahulu kehidupannya begitu menyedihkan. Sejak kecil, dia selalu menjadi juara kelas dan bertekad untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Namun keadaan berkata lain. Keluarganya yang hidup dalam kemiskinan memaksa Sehyun untuk mengubur cita-citanya itu, apalagi setelah ayahnya terlilit hutang. Keluarganya jadi broken home. Orang tuanya selalu bertengkar dan akhirnya bercerai. Namun Sehyun tidak berputus asa dan berusaha sekuat mungkin untuk tetap melanjutkan pendidikan. Sampai akhirnya malah ia terjebak di sekolah Yusong yang terkenal dengan kenakalannya. Dan inilah salah satu murid berandal yang membuat Sehyun kesulitan.
Ya, Homin. Karena merasa murid nomor 1 terkuat di kelas 1, Homin selalu membuli Sehyun, bahkan pembuliannya ini sudah berlangsung sejak kecil. Namun kali ini berbeda ketika melihat Iwon yang akan dipakai Homin, sehingga ia mencoba melawan. Namun sayangnya ternyata perlawanannya itu sia-sia, hingga pada akhirnya datang jagoan tepat waktu. 이 새끼 이거 막노동해야 되니까 어디 뭐 Namun sialnya, begitu sampai di rumah, ternyata Sehyun lagi-lagi harus mendapat perlakuan buruk dari sang ayah yang sangat temperamental. Akan tetapi, kali ini Sehyun mulai melawan dengan menjawab semua maki-makian ayahnya dan pergi meninggalkannya. Tak disangka, pertengkaran itu terdengar oleh Gamin yang sudah ada di luar dan memintanya untuk tidur di rumahnya malam ini. Namun Sehyun menolak karena merasa kecewa selalu bergantung pada Gamin di setiap masalahnya. Tentu saja Gamin mengerti dengan keadaan Sehyun yang lagi kacau, lantas membiarkannya pergi begitu saja. Kesialan Sehyun pun tak sampai di situ karena dia harus bertemu lagi dengan Homin yang berencana membalas dendam. Namun ketika akan dipukuli, tiba-tiba ia mendapat panggilan yang memandunya bertarung. Ya, orang tersebut adalah Gamin yang khawatir akan dirinya. Dengan memantau dari jauh, mendengar perintah Gamin, Sehyun berhasil menghindari semua serangan Homin, bahkan membalasnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja panggilan itu terputus karena baterai ponsel Gamin habis, sehingga mengharuskannya untuk pergi menyelamatkannya secara langsung. Namun siapa sangka walaupun tanpa arahan dari Gamin, ternyata Sehyun bisa mengalahkan Homin meskipun hoki. Karena pikirannya sudah terobati dengan kemenangan, akhirnya Sehyun mau menginap di rumah Gamin. Namun tanpa diduga, ibunya Gamin sudah menunggu di luar yang terlihat sangat marah hanya karena sudah melebihi jam 10. Bahkan setelah melihat temannya itu yang habis berkelahi, sang ibu langsung meminta Gamin untuk pindah sekolah. Ternyata selama ini Gamin sudah membuat janji kepada ibunya sejak orang tuanya bercerai kalau dia tidak boleh terlibat lagi dengan perkelahian apapun alasannya. Tentu saja Sehyun menjadi penasaran mengapa Gamin berusaha keras menjadi pintar padahal ibunya tidak mempermasalahkan nilainya asalkan dia menjauhi yang berbau kekerasan. Rupa-rupanya alasan Gamin berusaha belajar mati-matian sebab ayahnya orang ternama dan terpintar di Korea. Dan keesokan harinya, ibunya Gamin tidak main-main langsung datang ke sekolah untuk mengurus kepindahannya. Sehyun dan yang lainnya pun tentu khawatir dan berharap tidak memindahkan Gamin dari sekolah. Namun nyatanya, ibunya benar-benar memindahkan Gamin hingga ke pusat kota Seoul. Karena tidak ingin kehilangan ketua studi grup mereka, Sehyun dan yang lainnya pun berusaha sebisa mungkin untuk membujuk ibunya. Tapi ternyata gagal karena mereka membujuknya dengan cara yang konyol. Karena dengan cara ini gagal, lantas mereka menghubungi Nona Lee untuk membantu membujuk ibunya Gamin. Namun di tengah perjalanan menyusul Gamin, tiba-tiba mereka dihadang Tae-oh yang ingin membalas dendam karena tidak terima karena waktu lalu dikalahkan oleh Gamin, terutama Lee Jun yang selalu memprovokasinya. Setelah menghabisi para anak buah Tae-oh, Lee Jun menyerahkan Gamin pada mereka karena sudah tidak banyak waktu lagi. Sedangkan dirinya akan berusaha duel bersama Tae-oh, terlebih dia mempunyai teknik yang diajarkan Gamin sebelumnya. Ketika meninggalkan Lee Jun, ternyata mereka masih sempat memujuk ibu Gamin. Karena Nona Lee dulunya guru les privat Gamin yang sudah saling mengenal, akhirnya ibunya tersebut mau mendengarkan. Di sana bu guru cantik itu mengatakan pada ibunya kalau ia harus memberikan kesempatan kepada Gamin. Jangan hanya karena keegoisannya, Gamin malah tidak bisa memilih apa yang ingin dia lakukan. Nona Lee sangat ingat betul saat dahulu sang ibu baru saja meninggal, ibunya Gamin lah yang menyemangatinya untuk tidak terikat dan takut dengan masa lalu. Apalagi Gamin saat ini sudah memiliki teman belajar seperti apa yang diinginkan sejak dahulu. Dan tentu saja setelah mendengar pernyataan bu guru cantik, anaknya sudah bahagia di sekolah, bahkan memiliki teman belajar. Seketika sang ibu pun luluh. Namun sayangnya saat asik berbincang, tiba-tiba datang tangan kanan Pihanwul yang bernama Minwan untuk membasmi Nona Lee karena telah berani melaporkan Pihan ke dewan sekolah. Sehingga mereka sempat terkejut melihat ibunya Gamin yang menangkis serangan anak buahnya Minwan. Ternyata dia adalah direktur dari seni bela diri Taekwondo. Maka tak heran Gamin yang jago bertarung itu takut kepada sang ibu. Sehingga pertarungan Gamin pun menjadi lebih mudah.
Akan tetapi setelah menumbangkan banyak anak buahnya, Minwan berusaha menembak Nonali. Walaupun berhasil diselamatkan oleh ibunya Gamin, tetapi dia harus tertimpa pecahan kaca yang membuat ibunya Gamin tak sadarkan diri. Di saat sedang dirawat itulah, Gamin menanyakan pada Genyup siapa dalang dari semua ini, dan begitu mengetahuinya, Gamin yang tadinya selalu berangkat sekolah berpenampilan culun pun seketika berubah menjadi dingin dan langsung menuju atap gedung sekolah berusaha menyerang Pihanwul. Akan tetapi tidak mudah untuk menyerangnya karena ia harus berhadapan dengan ketiga kaki kanannya yang jago bertarung dan belum terkalahkan. Apalagi Kim Son Chul, si paling kuat di antara mereka yang harus Gamin waspadai. Kemudian Kim Son menyuruh mereka berdua untuk turun duluan karena mereka bukan petarung sembarangan, cukup dia seorang untuk mengalahkan Gamin. Namun Gamin yang sedang terselimuti emosi pun meminta mereka semua menghadapinya. Dan benar saja, mereka bertiga sangat kuat. Gamin yang dari awal mendominasi pertarungan berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Akan tetapi, namanya juga pemeran utama. Di saat Gamin terjatuh itulah, ia sempat teringat dengan ucapan pamannya bahwa dalam pertarungan, Gamin harus tetap tenang dan fokus untuk menghadapi musuhnya. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menumbangkan kaki kanannya, Gamin pun langsung segera mencari Pihanwul untuk membalaskan dendam. Walaupun Gamin tahu betul berurusan dengannya mungkin akan membahayakan semua orang terdekatnya, ternyata ia tidak peduli lagi dan langsung menyerang Pihanwul di hadapan semua murid SMK Yusong. Jadi kira-kira seperti apa kelanjutan episodenya? Apakah Gamin berhasil mengalahkan Pihanwul si anak ketua gangster atau Gamin akan mendapat masalah lebih besar lagi? Jadi subscribe aja agar tidak ketinggalan video selanjutnya.